Ya, langsung saja kita kembali ke dialog topik utama kami hari ini, bagaimana mengukur efektivitas dan juga produktivitas kementerian yang menaungi banyak perusahaan plat merah ini. Kita sudah tergabung dengan Direktur Datanesia Institute, Heri Gunawan. Selamat pagi Pak Heri, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, Mbak. Kabar baik. Baik Pak Heri, ini sebelum kita menggali lebih dalam terkait kebijakan ini, Ya, apakah bisa dijelaskan terlebih dahulu kebijakan terkait jadwal 4 hari kerja dalam seminggu ini, skema penerapannya seperti apa, dan apakah ada panduan khusus yang harus diikuti dalam kebijakan ini? ya. Terima kasih, Mbak. Saya punya beberapa catatan ya terkait dengan kebijakan itu, gitu ya. Jadi eh, catatan pertama misalnya gini, kan ini sudah mulai dipraktekkan sebagai pilot project di Kementerian BUMN. Nah, catatan pertama saya itu yang pertama adalah terkait dengan tata kelola. Tata kelolanya yang lebih penting lagi adalah gini. Pada tahun 2023 itu Presiden mengeluarkan kebijakan yang namanya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Di situ mengatur tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di situ dijelaskan kita bekerja bukan 40 jam dalam satu minggu loh. Tapi di situ disebutkan 37 jam 30 menit dalam satu minggu. Dan di peraturan presiden itu dijelaskan 5 hari kerja dalam satu minggu dan disebutkan harinya Senin sampai dengan Jumat. Nah, apakah kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ini tidak bertentangan dengan peraturan presiden itu? Atau jangan-jangan lupa? Karena di peraturan presiden itu yang mendapatkan pengecualian hanya 3. Yang pertama TNI, yang kedua Polri, yang ketiga yang sedang di dalam penugasan di luar negeri seperti kedubes segala macam diplomat gitu. Nah, kebijakan ini bisa berubah di dalam regulasi itu disebutkan kalau ada peraturan presiden yang menyebutkan tentang hari libur. Nah, itu bisa dicek tuh di peraturan presiden nomor 21 tahun 2023 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan ini apakah memang betul yang mengatur itu harusnya Kementerian BUMN atau Kementerian Teknis lain? Kan kita punya Kemenpan RB. Seharusnya ini kan yang melaksanakan ini semua itu adalah Kemenpan RB. Masih ingat nggak? Kemenpan RB itu kan selalu yang melakukan sidak misalnya ketika ada ASN atau aparatur negara, aparatur sipil negara yang biasanya minta cuti tambahan tuh setelah habis hari raya Idul Fitri gitu segala macam. Nah, itu kan yang melakukan sidak. Itu artinya regulatornya itu adalah Kemenpan RB. Tidak bisa diputuskan oleh Kementerian Teknis. Yang kedua, yang ketiga soal panduan. Ini kan kita pengen mengikuti tren yang sedang berkembang di luar negeri. Memang sudah mulai diuji cobakan di Amerika, di Spanyol, di Inggris, di Portugal, Finlandia, dan lain-lain. Iya. Tapi jangan lupa, seperti di Portugal, mereka punya model. Modelnya apa? 100 berbanding 80 dan berbanding 100. Apa itu artinya? 100% dibayar 100% seluruh salary-nya untuk bekerja 80% waktu dengan output yang 100%. Jadi ujung itu adalah output. Nah, ini kemudian juga diadopsi oleh Inggris. Dalam uji coba oleh Inggris misalnya, Inggris melibatkan kampus diantaranya Oxford misalnya gitu serta organisasi non pemerintah untuk menilai apakah yang 100% terakhir itu outputnya itu tetap berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, ini yang menjadi standar. Nah, saya melihat ini juga belum ada yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah apakah ini memang solusi gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan-jangan yang saya khawatirkan ini salah diagnosis karena kan ingin membuat life balance gitu ya, life balance karena menghindari kemungkinan stres. Jangan-jangan persoalannya bukan jam kerja, bukannya hari kerja. Yang kemudian hari kerja dipepetin, jadi satu hari orang bekerja menjadi 10 jam, sehingga orang bisa 4 hari totalnya 40 jam gitu. Nah, jangan sampai ini salah diagnosis sehingga salah obat. Nah, ini yang saya khawatirkan gini, Kementerian BUMN kan kadang-kadang suka bikin kelucuan-kelucuan yang bisa berpotensi menimbulkan kegaduhan. Kalau sekarang ini adalah terkait hari kerja di kementerian. Nah, kemudian juga yang dulu tahun lalu kita masih ingat dividen BUMN itu diminta untuk bagi bonus ke karyawan Kementerian BUMN, padahal itu domainnya Kementerian Keuangan. Nah, janganlah buat kelucuan-kelucuan seperti ini di akhir masa jabatan.
Dan ini juga sangat berbahaya menurut saya kalau diberlakukan, kalau dikeluarkan oleh regulasinya oleh Kementerian BUMN dan ini diberlakukan untuk seluruh BUMN, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena tipikal BUMN itu kan semuanya berbeda. Sekarang kalau BUMN yang terlibat di industri pengolahan, kan pabriknya harus berputar. Katakanlah 5 hari dalam 1 minggu. Karena libur, kerjanya 4 hari, maka pabriknya itu kemudian beroperasi menjadi 4 hari. Tingkat produktivitas akan turun. Kalau ingin dipaksakan 5 hari, itu ada tambahan karyawan. Itu artinya apa? High cost. Lalu juga kalau publik, stakeholdernya Kementerian BUMN ingin mengurus ada urusan di Kementerian BUMN, oh maaf, hari Jumat kami sekarang libur. Jadi harus ditunda. Jadi jangan mindahin juga potensi stres di Kementerian BUMN dipindahin menjadi potensi stres di lingkungan masyarakat. Jadi kira-kira itu sebagai pengantar. Jadi ukurannya juga harus jelas. Kayak di Portugal atau di Inggris itu kan 100 berbanding 80 berbanding 100. 100 salary 100%, 80% jam kerja, 100% output. Nah ini juga yang memang yang harus diukur menurut saya. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya karena ini pemerintahan, coba dicek di Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara. Itu menurut saya bertentangan. Nah itu jauh lebih penting tuh. Karena ini persoalan tata kelola pemerintahan. Kan Pak Erik itu punya akhlak. Itu kan dia punya mengeluarkan surat keputusan menteri tentang akhlak sebagai standar tata kelola untuk seluruh BUMN. Jadi jangan sampai kemudian ada berbenturan gitu. Baik, Pak Heri. Kira-kira itu, Mbak. Baik Pak Heri, ini Ya. sudah banyak sekali ya catatan terkait dengan kebijakan 4 hari kerja ini. Namun sebenarnya apa Ya. landasan kebijakan ini dikeluarkan dan saat ini juga sudah diuji cobakan? Landasan utamanya apa Pak Heri? Nah, kalau kita lihat, itu kalau kita lihat di pemberitaan, itu pernyataan-pernyataannya Pak Erik itu, atau Kementerian BUMN, itu kan sebenarnya dia untuk menghindari potensi stres. Jadi ingin membuat keseimbangan dalam kehidupan, jadi life balance gitu ya. Itu satu hal yang mereka mau buat supaya orang bekerja lebih sehat, karena liburnya lebih banyak. Tapi pertanyaannya, apakah orang bisa lebih sehat itu karena dia berlibur? Kan itu juga pertanyaan. Itu menurut saya yang memang perlu dikritisi. Jangan-jangan karena dia banyak libur menjadi lebih tidak sehat. Lebih sehat itu kan gini. Bisa jadi deh kalau saya libur biasa kerja hari Jumat, kemudian saya karena lingkungan saya bisa libur hari Jumat, saya ikut libur hari Jumat, pertanyaannya, saya mau ngapain pada hari Jumat? Atau jangan-jangan saya ngobjek, padahal saya ASN, gitu ya. Mengobjek yang nanti pelan-pelan arahnya itu bisa ada berbenturan kepentingan. Itu kan juga ada potensi risiko yang harus diantisipasi. Nah kemudian dari sisi jam kerja, kalau orang ingin menabung jam kerja sampai dia bisa libur 3 hari, maka dia bekerja yang biasanya 8 jam, itu kemudian harus ditambahkan 2 jam lagi menjadi 10 jam. Jangan-jangan itu lebih stres gitu. Nah makanya di sini ketika menurut saya yang paling penting ketika Kementerian BUMN ingin menerapkan ini, pertama tata kelolanya harus diperhatikan. Dan yang kedua, libatkan pihak independen untuk menilai. Misalnya orang-orang dari psikologi terapan, ahli manajemen, kampus misalnya gitu. Coba lihat mereka pantau. Yang outputnya itu dari 100, jangan-jangan outputnya itu bukannya 100% lagi. Jadi rasionya itu 100, 80, 60. Itu yang kita khawatirkan. Gajinya 100%, jam kerjanya 80%, outputnya 60%. Kan itu berbahaya. Karena di Portugal, misalnya di Inggris, itu rasionya 100, 80 ya 100, outputnya tetap 100 gitu. Nah ini jangan sampai kita hanya menduplikasinya itu adalah liburnya gitu, tapi standar mutunya tidak kita duplikasi atau tidak kita bawa ke sini gitu. Kira-kira gitu, Menarik Mbak. sekali ya Pak Heri. Tadi Anda juga sudah menyebut ada Iya. beberapa negara asing yang sebenarnya sudah menerapkan 4 hari kerja Mm. ini dan sebenarnya Iya. strategi apa yang diterapkan supaya efektivitas dan produktivitas terjaga, Pak Heri? Iya. Tadi ya, itu kan harus ada ukurannya. Jadi standar kerjanya itu adalah bukan standar jam. Standar itu adalah standar output. Kalau saya misalkan katakan rasio sebuah pabrik itu bisa menghasilkan 1.000 gelas dikerjakan oleh 100 orang dalam 1 minggu, berarti kan ada 10, setiap orang itu menghasilkan 10 gelas. Nah, kalau saya bisa mengerjakan 10 gelas,
per karyawan itu dalam waktu 4 hari gitu ya, dalam waktu 4 hari, karena saya sebelumnya bekerja 8 jam, kemudian mesinnya diproduksi dinaikkan lagi menjadi 10 jam, sehingga saya bisa menghasilkan 10 gelas per karyawan itu dengan ongkos produksi yang sama, tidak ada beban tambahan misalnya gitu ya, maka itu bisa diterapkan. Nah makanya yang kayak gini nih paling memungkinkan diterapkan itu di industri jasa seperti teknologi informasi dan sejenisnya gitu ya. Mereka bisa bekerja di rumah. Nah yang kemudian kalau industrinya adalah industri pengolahan, pabrik gitu ya, kan nggak bisa. Pabriknya harus beroperasi, jadi nggak efisien itu. Nanti tingkat keterpakaian pabrik itu menjadi rendah dan itu sangat tidak efisien. Itu satu hal. Nah pertanyaan gini, kalau memang supaya orang lebih nyaman dan bertemu keluarga, kan itu salah satu alasan itu yang dibuat oleh Kementerian BUMN. Kenapa tidak dilakukan pekerjaan misalkan 3:2, 3 hari di kantor, 2 hari WFH? Kita kan sudah punya pengalaman. Ini salah satu berkah dari COVID ya. Kita bisa bekerja di rumah atau dimanapun kerja mobile. Kenapa tidak itu yang diterapkan sebagai transisi gitu ya? Misalnya kita 2 hari dari 3 hari di kantor, 2 hari di rumah atau dimanapun WFH gitu ya. Kemudian kita ubah 2 hari di kantor, kemudian 3 hari WFH. Kan bisa begitu prosesnya, tapi tidak kemudian yang dikejar itu adalah liburnya. Bisa libur 3 hari gitu. Ya kan bukan itu gitu. Baik, kami akan terus memantau hasil dari uji coba 4 hari kerja ini. Ya. Terima kasih Pak Heri sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.